Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pjanic resmi tinggalkan Barcelona, lanjutkan karir ke UEFA. Miralem Pjanic telah menyepakati pemutusan kontrak dengan Barcelona. Bintang sepak bola Bosnia itu kini resmi bergabung ke klub Uni Emirat Arab, Sharjah FC. Disebutkan pula Pjanic merelakan gajinya selama 2 tahun di Barcelona sehingga tidak mendapatkan kompensasi finansial apapun. Kini Pjanic akan menghabiskan tahun-tahun terakhir di dalam karirnya bersama Sharjah FC. Miralem Pjanic setuju dikontrak selama 2 tahun dengan opsi setahun berikutnya. Tuchel dipecat, ini respon Ten Hag. Pemecatan Tuchel dilakukan kurang dari 24 jam setelah Chelsea dikalahkan Dinamo Zagreb 0-1 pada pertandingan pertama Liga Champions. Era Tuchel berakhir hanya sekitar 1,5 tahun setelah didapuk menggantikan Frank Lampard pada Januari 2021. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku terkejut meski enggan berkomentar. Ten Hag sendiri belum sempat beradu taktik dengan Tuchel lantaran duel pertama Manchester United kontra Chelsea dijadwalkan pada 22 Oktober mendatang. Bagaimanapun, Ten Hag ikut prihatin dengan pemecatan koleganya itu, terlebih kompetisi 2022-2023 belum lama dimulai. Chelsea dekati manajer Brighton Graham Potter. Chelsea langsung bergerak cepat mencari pengganti Thomas Tuchel. The Blues sudah meminta izin untuk mendekati manajer Brighton and Hove Albion, Graham Potter. Manajer The Seagulls mengizinkan dan Potter sudah terbang ke London untuk bertemu Boehly. Jika Chelsea jadi merekrut Potter, maka mereka harus mengeluarkan uang setidaknya 10 juta pound sterling untuk menembus kontraknya di Brighton. Ajax hantam Rangers 4-0 tanpa balas. Laga Ajax versus Rangers berlangsung di Amsterdam Arena. Tim tuan rumah tampil ganas dan berhasil mencetak 4 gol tanpa balas lewat aksi Edson Alvarez di menit ke-17, Steven Bergwijn di menit ke-32, Mohamed Kudus 1 menit berselang, dan Steven Bergwijn di menit ke-80. Dengan hasil ini, Ajax untuk sementara memimpin grup A. Inter Milan versus Bayern Munich di Rotten pecundangi Nerazzurri 2-0. Duel antara Inter versus Bayern dilangsungkan di Giuseppe Meazza. Kemenangan di Rotten ditentukan oleh gol-gol Leroy Sané di menit ke-25 dan gol bunuh diri Danilo D'Ambrosio di menit ke-66. Inter bukannya tanpa perlawanan. Nerazzurri menghasilkan sejumlah peluang, tetapi tidak mampu menyelesaikannya dengan baik. Dengan hasil ini, Bayern Munich duduk di peringkat kedua grup C setelah mengkoleksi 3 poin. Barcelona versus Victoria Pleasant, Lewandowski hat-trick, Blaugrana pesta 5 gol. Barcelona menjamu Victoria Pleasant di Camp Nou. Barca tampil sangat dominan dan nyaman sejak kick-off. Kessie membuka skor pada menit ke-13. Lewandowski menambah keunggulan Barcelona pada menit ke-34. Pleasant sempat memperkecil kedudukan pada menit ke-44. Lewandowski mengembalikan selisih skor menjadi 2 gol pada masa injury time babak pertama. Penyerang asal Polandia itu mencatatkan hat-trick pada menit ke-67. 4 menit berselang, Ferran Torres berhasil memperbesar keunggulan Barca. Barcelona mengamankan keunggulannya di sisa waktu dan menutup laga dengan kemenangan 5-1. Dengan kemenangan ini, Barcelona memimpin klasemen grup C dengan 3 poin dengan selisih gol yang superior.
Napoli versus Liverpool, The Reds disikat 4-1. Laga Napoli versus Liverpool berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona. Liverpool sudah tertinggal 3 gol di babak pertama lewat penalti Piotr Zielinski di menit ke-5. Andre Frank Zambo Anguissa di menit ke-31. Dan Giovanni Simeone di menit ke-44. Napoli menambah gol lagi lewat Zielinski di menit ke-47. Luis Diaz mencetak gol hiburan untuk Liverpool di menit ke-49. Skor 4-1 untuk kemenangan Napoli menghiasi pertandingan. Kekalahan ini membuat Liverpool terpuruk di posisi terbawah grup A, sedangkan Napoli di posisi kedua di bawah Ajax. Atletico versus Porto, gol dramatis Griezmann menangkan Los Colchoneros. Atletico Madrid menjamu Porto di Wanda Metropolitano. Laga ini berjalan sungguh dramatis. Gol baru tercipta lewat aksi Mario Hermoso di menit ke-90+1. Porto menyamakan kedudukan di menit ke-90+6 lewat aksi Mateus Uribe. Griezmann menjadi pahlawan Atletico setelah mencetak gol di menit ke-90+11. Atletico pun menutup laga dengan kemenangan 2-1 dan sementara berada di posisi pertama grup B Liga Champions dengan 3 poin. Tottenham versus Marseille, Richarlison menangkan Spurs 2-0. Tottenham Hotspur berhasil memenangi pertandingan pertamanya di Liga Champions 2022-2023. Spurs memetik kemenangan atas Olympique Marseille 2-0. 2 gol Spurs dicetak Richarlison di menit ke-76 dan di menit ke-81. Berkat kemenangan ini, Tottenham menangkring di posisi kedua klasemen grup D dengan perolehan 3 poin di bawah Sporting. Di laga lainnya, Eintracht Frankfurt kalah 0-3 dari Sporting CP. Klub Brugge menang 1-0 atas Bayer Leverkusen. Rekor Lewandowski jadi pemain pertama yang cetak hat-trick di 3 klub berbeda. Robert Lewandowski sukses menunjukkan taringnya di laga perdana grup C Liga Champions 2022-2023. Penyerang asal Polandia itu mampu mencetak hat-trick kala Barcelona melumat Victoria Pleasant. Atas catatan gemilangnya di laga ini, Lewandowski turut mencatatkan sejarah atau rekor di Liga Champions. Menurut laporan ESPN, striker berusia 34 tahun itu menjadi pemain pertama yang mampu mencatatkan hat-trick dengan 3 klub berbeda di Liga Champions. Selain bersama Barcelona, Lewandowski pernah mencatatkan hat-trick di ajang serupa bersama Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Ousmane Dembélé gemilang di Liga Champions. Ousmane Dembélé mendapat pujian dari sang pelatih Xavi Hernandez usai membela Barcelona di Liga Champions 2022-2023. Xavi menuturkan bahwa Dembélé dewasa ini sudah berada di level yang sama dengan Neymar. Hal itu diungkap Xavi bukan tanpa alasan. Menurutnya, permainan yang ditunjukkan Dembélé di laga kontra Victoria Pleasant pada Kamis 8 September telah membuktikan semuanya. Saya telah melihat banyak pemain di dunia sepak bola. Saya tahu bagaimana kualitas Ousmane Dembélé saat ini. Dia sudah berada di level yang sama dengan Neymar, ujar Xavi dikutip dari Mundo Deportivo. Ajax cetak rekor 3 gol tercepat. Ajax sukses mencetak rekor 3 gol tercepat di Liga Champions dan pesta kemenangan telak saat membantai klub asal Skotlandia Rangers dengan skor 4-0. Dinukil dari Optajo, Rangers telah kebobolan 3 gol di babak pertama pertandingan Liga Champions untuk kali keduanya dalam sejarah mereka yang sebelumnya terjadi pada Oktober 1995 melawan Juventus. Selain itu, Ajax mencatatkan keunggulan 3 gol tercepat mereka dalam sejarah Liga Champions, di mana gol ketiga terjadi pada menit ke-33, mengalahkan rekor sebelumnya pada 2004 yang terjadi di menit ke-33 lebih 7 detik melawan Maccabi Tel Aviv. Liverpool serasa hadapi 12 pemain Napoli.
Bek Liverpool, Andy Robertson, menyebut kesalahan utama timnya saat melawan Napoli di Liga Champions adalah bermain terlalu longgar dan membiarkan lawan punya waktu cukup untuk memainkan umpan. Kami sangat terbuka. Anda tak bisa datang ke tempat seperti ini dan tak bermain dengan rapat. Mereka memang jauh lebih baik. Terlalu sering mereka punya celah untuk dimasuki dan memberikan kami masalah, ungkapnya kepada BT Sport. Ini rasanya seperti mereka punya satu orang lebih banyak. Anda harus siap untuk bertarung. Kami tak berada cukup dekat dengan rekan-rekan setim kami. Kami harus bangun dengan segera, karena kami nggak bisa main seperti itu. Imbu pemain internasional Skotlandia ini. Komedi Joe Gomez. Joe Gomez kembali dipercaya sebagai starter saat laga melawan Napoli. Memang Joel Matip sudah bisa main kembali, tetapi ia sepertinya belum fit untuk bermain sebagai starter. Gomez biasanya jarang membuat kesalahan, ia bahkan pernah membentuk tembok kokoh bersama Virgil van Dijk. Tetapi di laga ini ia malah main komedi. Gomez bertanggung jawab atas 2 gol Napoli. Yang pertama adalah gol Andre Anguissa dan gol kedua, gol Giovanni Simeone. Klopp tanggung jawab usai Liverpool dibantai Napoli. Jurgen Klopp mengaku hasil kekalahan melawan Napoli adalah tanggung jawabnya dan meminta agar diberi waktu berpikir cara membenahi tim. Banyak pencarian jiwa, Anda bisa melihatnya di lapangan. Kami tidak bekerja sebagai tim, itu bukan masalah pribadi atau saling menyalahkan. Dalam sepak bola selalu ada solusi. Kami tidak bermain cukup baik, itu jelas, dan itulah sebabnya kami kalah, katanya kepada BT Sport. Kami bermain di liga terkuat di dunia dan memiliki grup Liga Champions yang diisi tim bagus. Ada perbaikan yang harus dilakukan, tanggung jawab saya, dan saya perlu waktu untuk memikirkannya. Ada beberapa hal yang jelas harus kami atur ulang, tambah Klopp. Hancurkan Liverpool, ucapan Spalletti terbukti. Sebelum laga Napoli versus Liverpool, Luciano Spalletti sempat angkat bicara. Ia mengaku sudah paham dengan taktik ala Jurgen Klopp. Ia tampaknya sudah punya rencana untuk mengalahkan Reds. Spalletti lantas mengisyaratkan ia mengincar kemenangan lawan Liverpool. Ucapannya ternyata terbukti. Keren, Manuel Neuer gocek striker Inter Lautaro Martinez. Ada aksi menarik yang melibatkan Manuel Neuer dan Lautaro Martinez saat Bayern mengalahkan Inter 2-0. Momen itu terjadi di menit ke-60, terlihat Neuer menggocek Lautaro Martinez yang mencoba menekannya. Neuer memang kiper yang dikenal andal memainkan bola dengan kakinya. Dalam laga ini, kiper Jerman itu tak terlalu banyak bekerja keras, cuma membuat 2 penyelamatan. Nicolo Zaniolo mantap putuskan bertahan di AS Roma hingga 2027. Klub Liga Italia Juventus mendapat pukulan telak terkait masa depan Nicolo Zaniolo bersama AS Roma. Pasalnya, alih-alih meninggalkan klub di bursa transfer musim panas nanti, Zaniolo malah kian dekat untuk memperpanjang kontraknya di Stadion Olimpico. Menurut laporan terbaru dari Calcio Mercato, saat ini Zaniolo kian dekat untuk menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun. Nantinya Zaniolo akan tinggal di Stadion Olimpico hingga 2027 mendatang, mengingat saat ini ia masih terikat kontrak sampai 2024. Direktur olahraga Thiago Pinto terus melakukan kontak dengan agen Zaniolo, yaitu Claudio Vigorelli. Kabarnya kedua belah pihak mendekati kata sepakat dan segera mengumumkan perpanjangan kontrak Zaniolo dalam waktu dekat. Real Madrid harap-harap cemas kehilangan Karim Benzema cukup lama. Real Madrid harus menjalani beberapa pertandingan ke depan tanpa diperkuat penyerang andalan sekaligus top skor mereka Karim Benzema. Benzema telah didiagnosis mengalami cedera pada otot semitendinosus dan kelebihan beban pada paha depan. Keduanya di paha kanan. Cedera semacam itu memiliki masa pemulihan yang bervariasi dan sejauh ini belum ada tanggal pasti kapan Benzema bisa kembali merumput. Namun diyakini ia akan menepi dari aksi bersama kampiun La Liga musim lalu tersebut setidaknya selama 3 minggu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya.
karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!